Tapi si Mary ini setelah beberapa bulan, 6 atau 7 bulan, dia hamil lagi. Lagi-lagi si Michael ini selalu bilang, aku belum siap, jangan paksa aku untuk menikah. Kamu lagi. Michael ini memaksa Mary harus, kalau enggak dia ngancem. Mamahnya Mary ini bilang sama bapaknya Mary, anaknya dipermainkan sama laki-laki yang gak tanggung jawab, yang hidung belang begitu. Akhirnya bapaknya Mary ini murka, teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mata Batin Rina bersama saya Rina Widya. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, kali ini aku mau bercerita tentang pengkhianatan seorang laki-laki yang mengakibatkan nyawanya terenggut. Laki-laki ini bernama Michael. Dia ganteng, gagah, dan banyak cewek-cewek yang mengagumi dia. Nah, sedangkan ini yang perempuan ini bernama Mary. Mary ini biasa saja, cuman dia kerjanya bagus. Nah, akhirnya Mary dan Michael ini itu sudah berpacaran itu sekitar 1 tahun. Karena posisinya Michael ini kerjanya juga kurang bagus, akhirnya si Michael ini ngajaklah si Mary untuk tinggal bareng. Supaya apa kebutuhan yang Michael butuhkan itu Mary bisa mengcover, menutupi, membayar gitu kan, membantu membayarlah kebutuhannya si Michael. Akhirnya karena si Mary ini takut kehilangan Michael, jadi mau nggak mau si Mary ini menyetujui untuk tinggal bareng. Nah, setelah beberapa bulan tinggal bareng, si Mary ini hamil teman-teman. Dan dengan kehamilan itu, Mary mempunyai alasan untuk Michael tanggung jawab untuk menikahinya. Tapi apa yang diharapkan Mary ternyata tidak sesuai ekspektasi Mary. Si Michael ini tidak mau menikah. Dia mengelak tanggung jawab untuk menjadi ayah dari calon bayinya. Dan akhirnya si Michael ini menyuruh Mary untuk menggugurkan kandungannya. Dengan berat hati karena takut Mary ini ditinggal sama Michael, akhirnya si Mary datanglah ke klinik untuk menggugurkan kandungannya, teman-teman. Nah, setelah menggugurkan kandungannya, dia tetap masih dengan aktivitas seperti biasa. Tapi apa yang tidak disangka-sangka, si Mary ini setelah beberapa bulan, 6 atau 7 bulan, dia hamil lagi. Itu untuk kehamilan yang kedua kalinya, teman-teman. Dan lagi-lagi si Michael ini selalu bilang, aku belum siap, jadi kamu jangan paksa aku untuk menikah. Kamu lagi. Karena Michael ngomong begitu untuk untuk yang kedua kalinya, itu bener-bener ya teman-teman, itu gila itu laki-laki itu. 1 kali 2 kali suruh terus ngapain, mau enaknya aja ya, jangan mau kayak gitu loh. Lo mau berbuat ya harus tanggung jawab, gak begitu caranya gitu kan. Nah, akhirnya Mary ini debat, memang agak alot istilahnya ya kan. Si Michael ini pokoknya memaksa Mary harus, kalau enggak dia ngancem, aku mau pergi dari rumah, aku tinggalin lo, kayak gitu. Akhirnya si Mary ini tidak punya pilihan dan akhirnya dia menyetujui, teman-teman. Dia datang lagi ke klinik untuk yang kedua kali menggugurkan kandungannya ya. Nah, di situ di saat Mary sedang pemulihan, ternyata si Michael ini jarang pulang ke rumah. Dipikir si Mary dia mungkin sibuk kerja, kagak taunya dia selingkuh, teman-teman. Hancur hatinya Mary, teman-teman, karena posisinya Mary sudah berkorban begitu banyaknya, tapi Michael itu malah mengkhianati dia. Nah, akhirnya dia bingung, dia mau cerita ke siapa. Akhirnya dia teleponlah orang tuanya. Dia telepon mamahnya Mary ya kan.
Dia Mary bilang, "Mah, Mary bingung apa ya yang bikin supaya Michael ini mau menikahi Mary, karena sudah 2 kali ini Mary disuruh Michael, tapi Michael malah selingkuh dan mengkhianati aku." Mamahnya Mary itu nangis dan marah kesal. Akhirnya mamahnya Mary ini bilang sama bapaknya Mary, ayahnya Mary nih. Nah, dia cerita kondisi anaknya dipermainkan sama laki-laki yang gak tanggung jawab, yang hidung belang begitu. Akhirnya bapaknya Mary ini murka, teman-teman. Akhirnya selang beberapa hari ayahnya Mary telepon mengabarkan bahwasanya ibunya lagi sakit, mau gak mau harus pulang karena sakit parah. Dan Mary itu tanpa pikir panjang, akhirnya dia minta izin sama Michael, dia mau pulang kampung. Dan waktu itu Michael biasa aja, ya udah mau pulang berapa hari, berapa lama gitu kan. Tapi menurut Michael, nanti juga kamu bakal balik lagi ke sini gitu kan. Nah, karena Michael tahu saking cintanya Mary tuh gak bakal ninggalin Michael kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya Mary ini pulang ke kampung. Ya, mulai pulang ke kampung, udah sampai di kampungnya dia, si orang tuanya Mary itu bilang gitu kan, sebenarnya itu mamahnya itu nggak sakit, cuman itu alasan supaya Mary itu pulang karena orang tuanya itu tidak ingin anaknya itu jadi korban. Ya, jadi korban dari kejahatannya Michael. Mary ini benar-benar terpukul teman-teman. Dia harus 2 kali, harus dihianati. Itu yang membuat Mary ini pulang kampung itu merasa murung, sedih gitu kan. Dan dengan melihat kondisi seperti itu, ayahnya Mary itu nggak terima. Akhirnya ayahnya Mary tanpa sepengetahuan Mary dan tanpa sepengetahuan istrinya, mamahnya Mary itu, akhirnya si ayahnya Mary ini itu mengadakan ritual. Ya, ritual seperti memanggil arwah leluhur. Nah, di situ ayahnya Mary itu bercerita tentang sakit hatinya sampai dia punya anak diperlakukan seperti itu. Nah, akhirnya dia minta tolong sama arwah leluhur itu untuk ngasih pelajaran sama Michael. Nah, akhirnya setelah 5 hari, ya kan, Michael telepon Mary. Dia telepon mengabarkan kalau Michael ini sedang sakit perut, asam lambungnya kumat. Dia bilang begitu karena dia sudah berobat. Dokter cuma bilang ngasih obat, ini mungkin lambungnya yang bermasalah. Dia bilang gitu. Dan dia menyuruh Mary untuk pulang ke Jakarta ngurusin si Michael. Tapi keluarga si Mary ini tidak mau anaknya datang lagi ke Jakarta. Sudah nak, lupakan Michael. Kamu masih berharga, kamu gak usah ikutin apa yang Michael mau. Kau anak kami, kau tinggal di sini. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya si Michael ini marah. Kenapa? Mary ini tidak nurut balik lagi ke Jakarta. Dan akhirnya si Mary ini bilang dia gak akan balik lagi ke Jakarta. Nah, sudah sampai di situ dan Mary ini resign dari tempat kerja karena ngikutin apa yang diminta sama orang tuanya Mary. Nah, akhirnya si Michael ini berobat, dapat 3 hari sembuh, nanti dia kumat lagi sakitnya. Itu yang dirasa dia ulu hati, perutnya tuh sakit kayak begitu. Itu memang benar-benar. Dan pada akhirnya 3 minggu si Michael ini sakit-sakitan dan akhirnya sampai dirawat di rumah sakit. Di sana bener-bener Michael itu udah kurus, sudah gak bisa makan, udah pucat, udah lemah. Dan di tempat kerja Michael itu tidak ada toleransi lagi karena Michael sudah sering izin. Nah, akhirnya mau gak mau Michael ini resign dari tempat kerja. Nah, akhirnya setelah beberapa hari dirawat di RS Opnam, akhirnya Michael pulang ke rumah dengan kondisi yang benar-benar sangat mengkhawatirkan. Itu badan kurus kering teman-teman, kurus kering, benar-benar udah kayak tengkorak hidup lah karena dia tuh udah nggak makan kayak gitu berminggu-minggu. Pas di saat Michael ini rawat jalan, nah ada saudaranya Michael ini menghubungi aku. Halo Tante Rina, dia bilang gitu. Oh iya, kenapa? Aku bilang kayak gitu.
Tan, aku minta tolong dong, ini ada Michael sakit. Katanya dokter sih bilangnya asam lambung. Coba tante kesini, urut dia atau pegang ulu hatinya biar agak enakan. Karena posisinya itu saudaranya Michael yang di Jakarta ini rumahnya agak jauh. Dia jemput Michael untuk tinggal di rumahnya untuk sementara supaya ada pengawasan teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa saudaranya ini tahu gitu kan. Nah, karena rumahku sama saudaranya Michael ini nggak jauh, akhirnya besok siang aku datang ke rumah saudaranya gitu. Nah, aku masih datang ke sana itu bener-bener aku sampai pangling ya, nggak ngenalin dia karena dia bener-bener kurus lemah kayak gitu, bener-bener kayak kerongkongan hidup gitu kan. Aku ngeliat aja udah gak tega aku bilang kayak gitu. Akhirnya aku coba pegang tangan dia, terus aku pegang badan dia, ulu hati dia aku pegang gitu, aku kasih minyak, aku urut pelan kayak gitu. Tiba-tiba di samping aku itu di pojokan itu aku lihat sosok laki-laki paruh baya memakai baju serba hitam kayak jubah sama ikat kepala hitam. Nah, itu dia pakai bahasa daerah yang artinya dia sudah jadi milikku. Dia sudah merusak cucuku. Ini akan aku balas. Itu teman-teman, yang aku dengar itu, aku langsung kaget, langsung aku panik gitu kan, aku kaget kayak orang bingung kayak gitu. Dan saudaraku itu tuh paham, ini pasti ada sesuatu yang disampaikan sampai Tante Rina kaget. Nah, akhirnya dia bilang, Tante lihat apa? Aku cuma bilang enggak. Aku tanya, apa yang terjadi sama Michael? Apa yang diperbuat Michael sampai ada orang sesakit hati ini? Nah, aku tanya sama saudaranya begitu. Dia jawabnya apa? Ya, dia salah Tante, karena dia sudah nyuruh pacarnya 2 kali dan morotin ceweknya sampai dia mengkhianati ceweknya. Nah, di situ aku cuma bilang, sudah jalan satu-satunya pulang kampung, aku bilang kayak gitu. Akhirnya rembukan itu, saudaranya itu rembukan itu memang benar-benar Michael itu hanya tertidur lemah di depan itu kan, itu benar-benar dia nggak bisa ngapa-ngapain, mau ke kamar mandi aja dia harus dipapah kayak gitu kan. Jadi benar-benar dia itu harus ada yang jaga kayak gitu. Setelah kesepakatan keluarga bersama, Michael ini pulanglah ke kampung ditemani sama kakak sepupunya gitu kan. Nah, itu dia pulang ke kampung dapat beberapa hari di kampung, 2 hari atau 3 hari itu ternyata Michael menghembuskan nafas terakhir teman-teman. Ternyata Michael meninggal. Nah, dan itu posisinya sampai di kampung pun itu juga sampai banyak yang tanda tanya. Kenapa ini Michael yang tadinya sehat walafiat, badan bagus, gagah, kekar, tampan jadi jelek seperti ini, kurus, kering, lemah, dan benar-benar tidak ada daya. Akhirnya kabar itu sampailah di kuping Mary bahwasanya kalau Michael itu meninggal. Hancurlah hati Mary. Tapi keluarga besar Mary bilang, ngasih semangat sama Mary, kamu jangan putus asa. Yang berlalu sudahlah berlalu, sayang. Yang penting sekarang kamu bisa terlepas dari manusia jahat itu. Kita sebagai orang tua selalu ingin yang terbaik buat anak kami. Itu pesannya dari orang tua Mary. Dan akhirnya setelah beberapa bulan berlalu, Mary ini semakin istilahnya bisa menerima kenyataan teman-teman, bahwasanya kalau ya sudah Michael sudah nggak ada dan Mary harus melanjutkan hidupnya kayak gitu ya kan. Akhirnya di suatu siang itu ayahnya kedatangan tamu cowok ya kan, laki-laki yang sopan, santun, ramah, dan itu dikenalin ke Mary. Nah, akhirnya ngobrol di situ dan
ternyata ayahnya itu punya niatan untuk menjodohkan Mary. Tanpa menunggu lama, Mary ini mengiyakan, ya sudah, kalau memang ini jodoh saya pun juga mau menikah ayah. Nah, itu jawaban Mary. Nah, akhirnya hari yang sudah ditentukan ini Mary menikah. Dan Mary sampai sekarang hidup bahagia, teman-teman. Pesan dari ceritaku ini, jangan sekali-kali mengkhianati pengorbanan yang tulus dari pasangan kita. Karena apa yang akan menjadi balasannya itu benar-benar nyata, teman-teman. Oke teman-teman, semoga ceritaku ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Kalau teman-teman punya cerita, bisa DM ke channel Mata Batin Rina biar nanti aku ceritain. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.